Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alvin Valen, NIM 2311081013. Sini saya akan mempresentasikan hasil UAS tentang normalisasi data ekspor TI. Yang pertama, identifikasi data. Data yang akan diidentifikasi adalah data dari file data ekspor, IT ekspor. Di sini saya akan identifikasi identitas dan atribut dari data tersebut. Identifikasi data terdiri dari yang pertama tabel karya. Pertama terdapat ID karya, PK, judul karya, deskripsi, gambar ekspor atau rilis, kategori, ID ketua dan lokasi. Yang kedua tabel peserta. Terdapat ID peserta, nama, nomor BP dan NIP. Yang ketiga, tabel ketua. Terdapat ID ketua, nama ketua, NIP, ID karya, ID peserta, dan ID anggota. Yang keempat, terdapat tabel anggota. Tabel anggota yang terdiri dari ID anggota, nama anggota, nomor BP, NIP, ID peserta, dan ID ketua. Yang kelima, tabel lokasi, yaitu ID lokasi, lokasi karya, dan lokasi. Dan yang kedua yaitu deskripsi sistem. Deskripsi sistem yaitu pada tanggal 4 sampai 6 Oktober 2004 mendatang akan diselenggarakan IT Expo. Sebuah pameran yang menampilkan karya-karya dosen dan mahasiswa jurusan Teknologi Informasi PNP. Demi kelancaran kegiatan Expo, maka diperlukan sistem melakukan pendataan dan membantu dalam pelaksanaan Expo nantinya. Deskripsi sistem. Yang pertama, sistem ini membantu peserta dalam mendaftarkan karyanya ke dalam IT Expo yang terlibat dalam dosen dan mahasiswa. Peserta dapat mendaftarkan adalah ketua tim, di mana ketua perlu membuat akun terlebih dahulu, lalu mendaftarkan karya dan menambahkan anggota. Anggota tidak perlu membuat dahulu akun, tapi jika terdaftar maka anggota dapat melakukan klaim terhadap karyanya. Ketiga, peserta dapat mendaftar dengan kategori penelitian, pengabdian kepada masyarakat, HKI, dan karya mahasiswa. Keempat, selain membantu peserta, sistem ini juga membantu admin dalam memetakan jadwal dan lokasi di mana karya itu dipajang. Dikarenakan banyak peserta yang mendaftar karyanya di dalam Expo, maka untuk karya dalam bentuk poster dipajang secara bergantian. Perlu adanya manajemen jadwal berupa tanggal mulai dari tanggal akhir, di mana setiap poster hanya pajang satu hari saja. Keenam, poster dipajang disekat dengan inisial S1, S2, dan S3, di mana sekat-sekat dapat memanjang 10 poster. Yang 7, pada hari H pelaksanaan, sistem ini membantu pengunjung melakukan pencarian dan evaluasi poster panjang. Ketiga, pembuatan ERD. Pembuatan ERD yaitu sebuah entitas atribut dari data tersebut diidentifikasi. Selanjutnya, saya akan membuat diagram ERD-nya supaya lebih mudah untuk normalisasikan data, relasi data TI Expo. Inilah data-data yang dinormalisasikan di data SPTO ya. Ini peserta, terdapat di peserta, ini ketua, terdapat di ketua, dan karya terdapat di karya, anggota terdapat di anggota, dan lokasi terdapat di lokasi. Yang keempat, UNF. UNF terdapat judul karya, deskripsi karya, gambar poster, tahun rilis, kategori, nama anggota, nama ketua, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan lokasi. Kelima, INF. INF terdapat tabel karya, tabel peserta, tabel lokasi. Yang keenam, 2NF. 2NF terdapat tabel karya yang berbeda isinya sebelumnya seperti tabel INF. Kedua, peserta. Yang ketiga, lokasi. Keempat, ketua. 5, anggota. Yang ketujuh, tabel 3NF, yaitu terdapat karya, peserta, ketua, anggota, dan lokasi. Dan yang ke-8, relasi 3NF. Yang pertama, relasi antara tabel karya dan tabel ketua. Inilah hubungan antara tabel karya dan tabel ketua saling berhubungan, yaitu ID karya berhubungan dengan karya gitu, ID peserta berhubungan juga. Kedua, tabel saling berhubungan dikarenakan ID karya jadi foreign key pada tabel ketua, dan ID ketua menjadi foreign key pada tabel karya. Relasi antara tabel karya dan tabel lokasi. Di sini terdapat tabel di mana ID karya dapat berhubungan dengan lokasi, ID lokasi.
Yang ketiga atau C, relasi antara tabel ketua dan tabel peserta. Di sini ID peserta dapat berhubungan dengan ketua, yaitu di ID ketua terdapat juga ID peserta. Dan D, relasi antara tabel ketua dan anggota. Inilah contoh sama sebelumnya. Inilah. Ya, dan berakhirlah presentasi hari ini. Maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.